hari ini adalah acara diseminasi menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pemateri yaitu Bu Erlina SPD. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Sukamulya. Untuk waktu dan tempat saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salamun kepada semua Dewan Guru SDN Sukamulya, kepada Bu Erlina selaku peserta CGP yang akan melakukan diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah dengan tema budaya positif yang pada hari ini akan kita laksanakan dengan beserta semua Dewan Guru dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Semua Dewan Guru, Bu Erlina yang kami hormati beserta harapan kami, semoga kegiatan diseminasi ini nanti bisa kita lakukan di SDN Sukamulya yang kami cintai ini. Paling akhir, harapan besar kami adalah terus generasi guru CGP yang ada di SDN Sukamulya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafar selaku Kepala SDN Sukamulya. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipanjatkan oleh Pak Arga. Mohon Pak Arga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara kecil hari ini ditutup dengan doa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihamdihi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma anta rabbi wa ta'ala wa tuqa wa tika masanna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata sayyidina Ghafar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan kepada Pak Arga. Kemudian sambutan dan penutup doa saya sampaikan terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menginjak acara ini saya berikan ke pemateri Bu Erlina. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukamulya, Bapak Mahmud beserta rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, semua saya ucapkan terima kasih sudah bisa mendampingi mengikuti saya untuk presentasi yang dimana saya ada tugas dari CGP. Ya, di sini saya selaku materi, saya akan memaparkan tentang pemahaman dan diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini, kalau boleh tahu, apa sih budaya positif itu menurut Bapak Ibu? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Budaya positif kira-kira apa? Iya Pak Bari, terima kasih. Terima kasih. Budaya positif adalah kebiasaan baik
yang diberikan oleh guru kepada murid, yang tujuannya agar murid-murid menjadi siswa yang baik dan berakhlak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Bari. Ya, terima kasih jawaban Pak Bari sudah pas ya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang ada di lingkungan sekolah untuk peserta didik kita. Di sini konsep inti budaya positif ada 8 konsep inti budaya positif yang dimana 1. Perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Di sini nanti konsep inti budaya positif nanti saya jelaskan satu persatu. Ya, ini yang pertama merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran untuk anak-anak, biasanya kita memetak-metakkan atau kita mengetahui murid kita itu kelompoknya apa. Ada yang pintar bahasa Indonesia atau kepandaiannya dan kekurangannya anak-anak nanti bisa kita lakukan pada waktu tes awal masuk. Maksudnya untuk kenaikan kelas 1 ke kelas 2 sehingga gurunya mengetahui, oh anak ini pandai bahasa Indonesia, yang ini anak ini pandai matematika dan seterusnya. Itu ya. Untuk yang kedua, ini biasanya sering kita lakukan, tetapi kita tidak menyadarinya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ini ada 2. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Ya, ini penerapan yang kedua, disiplin positif. Disiplin berarti dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebab di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki nilai intrinsik
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Contohnya ada 3 nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibo Primeries Akhir Program atau PYP. Yang ketiga, keterampilan hidup life skill. Yang keempat, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan menuju tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini untuk kebutuhan dasar manusia seharusnya kita dapat memenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada berapa ini, Bapak Ibu Guru? Dilihat? Iya, 5. Yang pertama apa, Ibu-ibu? Berapa? Iya, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini contohnya kita supaya hidup, kita berarti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu merupakan contoh bertahan hidup. Yang kedua apa itu? Kasih, sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Dan yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, didengar. Dan kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Di sini kita tidak luput dari kesenangan, ya, bermain, humor, atau antusiasme, tertawa. Lima hal tersebut ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia ini dipengaruhi ada 2 hal. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Di sini ekstrinsik itu motivasi merupakan dorongan dari luar. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kita ada dorongan atau motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang dari dirinya sendiri, yang timbul dari dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, hukuman. Di sini motivasi perilaku manusia, kita sebagai pendidik tidak boleh langsung memberi hukuman kepada murid kita. Ya, ini saya jelaskan lebih dahulu. Motivasi perilaku manusia yang pertama, hukuman. Tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Yang kedua, konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses
di sini ada 6 posisi kontrol. Mari kita melihat di sini ya, ada 5 posisi kontrol. Ini mungkin Bapak Ibu sering melakukan di antara 5 ini, tapi kita tidak menyadari mana yang kita gunakan. Oh, ternyata ini tidak boleh. Ya. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Penghukum di sini maksudnya anak, contoh ya, anak menyalahi salah aturan langsung dikasih hukum. Contohnya apabila kita anak-anak setiap hari kita melakukan upacara, ada yang tidak membawa atribut, langsung kita menghukum, ayo sampai berdiri di depan. Itu mulai sekarang kalau bisa tidak usah dilakukan ya. Untuk yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita tidak boleh langsung menegur anak, sampai salah, kamu salah, tidak boleh ya. Untuk yang ketiga, kita menjadi teman. Kita bisa menjadi teman, kita menjadi guru. Nanti anak-anak mungkin lebih dekat ya. Untuk yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Manajer ini biasanya kita kalau ada salah satu anak didik kita ada salah, kalau kita menerapkan posisi kontrol yang manajer, kita tidak langsung menanyakan, kita menanyakan yang kenapa nggak langsung menyudutkan mereka. Nanti saya jelaskan satu persatu. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, posisi kontrol tadi yang lebih aman apa ya kira-kira? Kembali ke tadi mbak. Yang menurut bapak ibu, ya, manajer ya. Manajer itu yang paling aman, yang sebaiknya kita lakukan. Lanjut. Iya. Ya ini di sini saya membuat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya mengambil contoh. Seringkali saya melihat kalau hari Senin, ya anak didik kita salah satu atau salah 2 itu ada yang tidak memakai topi, tidak memakai dasi, tidak memakai ikat pinggang, dan tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. Di sini biasanya bapak ibu guru pasti langsung bilang, ini ya ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Biasanya di sini kalau kita sebagai pendidik, posisi kontrolnya kita penghukum, langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan hukuman, itu tidak boleh. Kalau bisa tidak boleh dilakukan lagi. Karena apa? Nanti anaknya merasa bagaimana? Kalau kita langsung menghukum, sampai salah, langsung dikasih hukuman. Ya. Terus ini yang contoh pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Di sini adalah merupakan contoh pembuat rasa bersalah. Ini lanjut ya. Ini contoh yang ke posisi kontrol, sifatnya ke teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bapak ibu ya, sekali ini saja. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi. Ini merupakan contoh dari posisi kontrol yang bersifat teman. Dan yang keempat adalah pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ya, ini contoh yang kelima, posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Nah, kita lihat ya ibu-ibu, bapak-bapak sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya langsung nggak langsung dihukum, ya? Ditanya terlebih dahulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Sudah?
kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Di sini contoh kata-kata yang kita ucapkan apabila kita memposisikan sebagai manajer. Nah, ini monggo kita jawab bersama-sama. Di sini saya ada pertanyaan sedikit. Posisi kontrol apakah? Nanti Bapak Ibu kan bisa menjawab. Tadi yang pertama apa? Posisi kontrol hukuman. Terus rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, nanti dijawab 5 itu yang sesuai dengan kalimat ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini Bapak Ibu guru, ini merupakan posisi kontrol apa? Iya. Pak Dedi bisa menjawab? Dibaca dulu nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu, itu ditujukan kepada murid. Iya. Pertanyaan kalimat itu menunjukkan bahwa saya berposisi sebagai guru yang menyebutkan rasa bersalah kepada murid. Ya, terima kasih Pak Dhani. Jawabannya sudah pas. Sekarang ada lagi pertanyaan yang kedua. Kira-kira posisi kontrol apa lagi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini merupakan posisi kontrol apa kira-kira? Yang pas? Yang kelima. Yang pertama tadi, iya, pemantau. Iya, baik, benar. Siapa pemantau? Iya, coba. Pemantau. Pemantau. Ya, tepuk tangan buat tanggapan. Ya. Ya, lagi Mbak. Selanjutnya berikutnya. Dan ini yang ketiga. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini merupakan posisi kontrol apakah aku? Kita sebagai apa? Oh, teman. Ya, ayo silakan, enggak apa-apa. Saya ini sebagai posisi kontrol sebagai teman. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru, jawabannya pun pinter-pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut Bu. Iya, ini mungkin yang terakhir ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini merupakan posisi kontrol apa? Siapa yang bisa? Barangkali Bu Vivi, Bu Yanti, atau yang lain. Nanti kalau benar atau salah nggak apa-apa, nggak saya hukum. Nah, iya. Oh, hukuman ya, parasit hukuman ya. Ayo Mbak, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya, saya lempar ke Bapak Ibu guru, silakan menjawab. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya Bapak Ibu guru kan membuat peraturan yang ada di kelas ya, bukan di sekolah, di kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas yang kita buat bukan peraturan kelas? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Kalau keyakinan itu menurut saya disepakati dengan siswa. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh sekolah dan guru, gitu. Tepuk tangan untuk Bu Vivi ya. Tepat sekali jawabannya Bu Vivi. Mengapa keyakinan kelas? Katanya Bu Vivi tadi, keyakinan kelas merupakan keyakinan yang dibuat bersama murid kita, bersama-sama untuk membuatnya, yang disepakati sama satu kelas. Kalau peraturan kelas sudah ada aturan yang dibuat oleh sekolah. Iya, terima kasih. Sudah tepat ya? Di sini kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 4. Keyakinan kelas di sini kita nanti coba kita praktekkan ke anak didik kita membuat keyakinan kelas bersama-sama ya. Yang satu, kalau kita membuat keyakinan kelas bersifat apa?
bertindak sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini kemarin saya membuat bersama anak-anak, ada yang membuat disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Sesuai dengan anak-anak nanti kita membuat kesepakatan kelas, kata-kata yang mudah dipahami, ya. Setuju apa enggak nanti? Bukan gurunya saja yang menentukan kesepakatan kelas, tapi seluruh kelas atau warga kelas, ya. Ini di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, ya Bapak Ibu guru, ya. Iya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Di sini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nanti kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita tanya dengan 3 restitusi, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini yang menanyakan keyakinan kelas yang termotivasi berdasarkan secara intrinsik. Intrinsik ini dipicu atau didukung dari dirinya sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Iya, ini kemarin saya membuat contoh sama dulu. Ini saya kemarin membuat contoh. Saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Ayo Kak Duran, silakan diputar. Ya, itu tadi merupakan contoh saya kemarin. Saya membuat contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, menutup di sini saya menyimpulkan dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan saya untuk tugas aksi nyata ini.
selalu mengganggu. Ya. Sudah saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.